praktek coaching Bu. Jadi nanti Bu Husnul sebagai coach dan dilanjut dengan rencana aksi dan kemudian tanggung jawab yang akan disampaikan oleh pasca percakapan. Baik Pak. Yang pertama, saya akan menanyakan apa yang sudah Bu Husnul lakukan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Husnul dan Bu Yayu, selamat pagi. Sehat semuanya? Alhamdulillah sehat. Kita ketemu lagi ya Bu. Kemarin di sesi rukol, sekarang kita sesi angkatan darat. Ya. Di santainya mohon. Nah, kita akan melakukan seksi praktek coaching Bu. Berarti nanti Bu Husnul segera coach, kemudian Bu Yayu nanti coachingnya. Nah sekarang sebelum kita melakukan coaching, perlu saya sampaikan Bu Husnul, kompetensi inti dari coaching itu ada 3 Ibu, ada present, kemudian mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Kita pasti sudah tahu semuanya untuk 3 kompetensi inti tersebut. Kemudian Bu Yayu ya, untuk Bu Yayu nih, Bu Yayu nanti dengan sebagai coach Ibu, nanti sediakan waktu 20-30 menit dan kita rekam, dan jangan khawatir, rekaman ini nanti akan hanya bisa dilihat oleh fasilitator, dalam hal ini yang terhormat Ibu Titik nanti. Kemudian kita masuk ke pra-supervisi itu. Nah, pra-supervisi saya akan wawancara dengan Bu Husnul. Bu Husnul, rubrik penilaiannya Ibu, kita diskusikan Ibu, rubrik penilaian dari 3 kompetensi inti itu, yaitu present, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Kira-kira rubrik penilaiannya bagaimana menurut Ibu? Jadi nanti Pak, pada saat saya melakukan coaching terhadap Bu Yayu, saya akan mengambil rubrik penilaian melalui alur theta. Ya. Nah dari alur theta itu kan kita akan mengetahui tujuannya, kemudian mengidentifikasi masalahnya, kemudian dilanjut dengan rencana aksi, dan kemudian tanggung jawab yang akan disampaikan oleh coach tadi. Iya. Oke. Jadi intinya alur theta ya Bu ya. Nah, kalau coachingnya itu sesuai alur theta berarti baik. Perlu saya tambahkan Ibu bahwa 3 kompetensi itu kita buat rubriknya. Saya harap juga Bu Husnul bisa menyetujuinya, yaitu misal pada present kita harus selalu hadir, Bu Husnul selaku coachnya harus selalu hadir, menunjukkan perhatian penuh pada coaching, menggunakan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang memperlihatkan ketertarikan dan pengertian, tidak terganggu. Misalnya nanti ada yang jalan, ada lewat, atau bel, nanti ada suara-suara bising, tetap fokus. Kemudian pada mendengarkan aktif, Bu Husnul bisa menunjukkan minat dan perhatian terhadap apa yang disampaikan oleh coach, dalam hal ini Bu Rahayu. Kemudian menunjukkan pemahaman terhadap isi pembicaraan, mengajukan pertanyaan untuk mengklarifikasi apa yang disampaikan oleh coach, memberikan umpan balik, kemudian dapat membantu klien atau coach merumuskan mencapai tujuan. Kemudian pada pertanyaan berbobot, Bu Husnul nanti bisa mengajukan pertanyaan terbuka, mampu mengajukan pertanyaan spesifik, menggunakan pertanyaan yang memancing refleksi, dan membantu Bu Rahayu untuk menggali pemahaman yang lebih dalam tentang Bu Rahayu sendiri, permasalahan yang dihadapi Bu Rahayu. Kemudian menggunakan pertanyaan yang mengaitkan untuk membantu Bu Rahayu merumuskan strategi tindakan yang tepat. Nah, di situ ada skalanya Ibu. Jika nanti sesi coachingnya itu kita lihat,
eh, kita temukan 3 kompetensi itu, maka nilainya akan 5 sempurna. Kemudian jika hanya sebagian, nanti sebagian terpenuhi 3 sampai 4. Kemudian terpenuhi sebagian kecil selama itu 1 sampai 2. Tapi kalau 3 kompetensi itu tidak ditemukan, maka nilainya adalah 0. Kemudian eh, Bu Husnul, kira-kira dari sesi coaching ini, kompetensi apa yang menurut Bu Husnul perlu dikembangkan dari diri Bu Husnul? Jadi begini Pak, pada saat proses coaching tadi, kompetensi akan saya kembangkan itu mengenai bagaimana menggali pertanyaan seputar ide-ide yang akan disampaikan oleh coach tadi. Nah dari itu kan otomatis penggalian pertanyaan yang berbobot itu diambil dari ketika coach itu menyampaikan ide-idenya. Nah maka akan coba saya gali terus hingga mencapai titik temu sebuah ide baru dari mencari solusi dari permasalahan yang disampaikan oleh coach tadi. Nah otomatis tujuan pelaksanaan coach ini akan tercapai Pak. Berarti intinya pada kompetensi mengajukan pertanyaan yang berbobot, kita gali terus ya Bu ya. Betul Pak. Agar bisa menemukan akar permasalahannya, kemudian kita cari penyelesaiannya. Kemudian bagian kompetensi mana yang secara spesifik Bu Husnul ingin diobservasi? Jadi nanti dari proses coaching itu kan si coach itu akan memberikan kata-kata kunci ya Pak ya. Iya. Nah kata-kata kunci itulah nanti yang akan saya jadikan sebagai penggalian pertanyaan-pertanyaan yang berbobot untuk bisa sampai pada tujuan yang dimaksud oleh coach tadi. Jadi spesifikasinya itu pada kata-kata kunci yang disampaikan oleh coach. Oke. Nah, dalam hal ini saya kan pengamat observator. Nanti berarti saya mengamati Bu Husnul tentang kata kunci yang disampaikan ke coach sebagai bahan pertanyaan. Kemudian indikatornya Ibu. Indikator ketercapaian tujuan pengembangan yang muncul. Artinya Bu Husnul itu nanti berhasil melakukan pengembangan kemampuannya itu ditunjukkan dengan apa? Jadi indikator ketercapaian coaching ini adalah dilihat dari prosesnya Pak. Proses ketika coach memberikan pertanyaan, memberikan ide-idenya. Nah kemudian saya memberikan pertanyaan-pertanyaan yang mengacu pada tujuan coach dalam melakukan coaching tadi. Nah disitulah nanti indikator ketercapaiannya adalah hasil dari pertanyaan yang berbobot itu ditemukannya ide-ide yang potensial dari coach itu sendiri. Iya. Berarti kalau kata kunci kemudian disampaikan, muncul ide-ide yang potensial untuk untuk digunakan untuk menyelesaikan permasalahan coach, itulah tujuan ketercapaian dari sesi coaching ini. Ya. Baik, saat ini kita masuk ke observasi, lanjut ke sesi coaching. Di sini ada Bu Rayu. Perlu saya sampaikan lagi, ini nanti direkam Bu dan akan dilihat oleh fasilitator. Hanya dilihat oleh fasilitator. Bu siap? Siap. Oke. Kalau siap, Bu Husnul siap? Oke, siap Pak. Oke, kalau sudah siap semuanya, Bu Yayu dibuat nyaman, Bu Husnul nyaman, silakan dimulai. Saya persilakan Bu Husnul. Baik, terima kasih Pak Roji. Bu Yayu, gimana kabarnya Bu Yayu? Alhamdulillah, kabar saya hari ini baik Bu Husnul dan dalam keadaan sehat. Jadi begini Bu,
kemarin tuh saya mendengar jenengan ingin bertemu dengan saya. Nah, Iya. mumpung kesempatan ini kita bertemu, monggo apa yang akan Bu Yayu utarakan pada saya pada pagi hari ini? Pada hari ini ya. Jadi begini Bu Husnul ya, tujuan saya ketemu Bu Husnul itu saya kepengen cerita sama Bu Husnul, pengen sharing-sharing sama Bu Husnul tentang murid Bu, murid saya. Jadi saya itu punya murid dan permasalahan ini kenapa saya tanyanya Bu Husnul, karena kita sama-sama perempuan Bu, jadi biar kita tuh sama-sama saling memahami Bu. Ini terutama murid saya yang perempuan. Jadi murid saya yang perempuan itu ada beberapa yang dandanannya itu tidak sesuai dengan siswa. Jadi mereka itu berdandan tapi ya kalau boleh saya katakan agak ini ya berlebihan gitu Bu. Ya, saya tuh pengen supaya mereka itu tidak seperti itu. Saya pengen mereka itu ya berdandan sesuai dengan apa adanya, artinya hanya sekedarnya sajalah, tidak berlebihan gitu Bu. Jadi murid-murid Bu Yayu itu kebanyakan berdandan minor ya Bu ya. Ya, Nah, berarti tujuan dari Bu Yayu melakukan ini apa? ya tujuan saya pengen anak-anak saya itu kalau ke sekolah terutama yang perempuan itu berdandan apa adanya, artinya berdandan ya katakanlah kalau untuk melindungi dari sinar matahari ya cukup pakai bedak dan sebagainya, intinya dandan yang wajar lah sesuai dengan kodrat mereka yang masih anak-anak Bu gitu. Oke, berarti Bu Yayu berharap bahwa murid-murid Bu Yayu itu berdandan wajar sesuai umurnya ya Bu Yayu ya. Berarti begini Bu Yayu. Kira-kira apa ya alasan mereka, apa yang menjadikan alasan murid-murid Bu Yayu itu berdandan minor Bu? Alasan mereka masing-masing Bu, jadi tidak sama ya Bu. Ada yang mengatakan Bu, saya kalau misalnya tidak dandan itu tidak percaya diri, artinya dia merasa kurang pede lah kayak gitu. Terus ada juga yang ini apa bilangnya biar kelihatan seger Bu, jadi kita itu tidak kelihatan loyo, jadi kita kelihatan seger, terus dilihat itu menyenangkan. Terus ada juga yang mencoba Bu, saya kemarin lihat di YouTube katanya kok kalau pakai apa kosmetik kayak gini itu nanti nampak lebih bagus dah. Mereka itu penasaran Bu, itu jadi mereka penasaran benar nggak sih apa yang dilihat di YouTube, terus mereka itu ingin mencoba kayak gitu Bu. Mungkin seperti itu Bu alasannya. Jadi alasan murid Bu Yayu itu adalah bagaimana mengikuti perkembangan zaman gitu ya Bu ya. Ya, Lihat gitu. di YouTube dan sebagainya. Oke, kira-kira ya Bu Yayu, pertemuan dengan murid itu yang ideal itu yang bagaimana ya? Yang murid Yang Bu Yayu itu sesuai dengan keinginan Bu Yayu tadi. ya katakanlah gini Bu, sekarang kan kalau anak perempuan mungkin biasanya kan cukup pakai bedak Bu ya, karena bedak mungkin untuk menjaga sinar dari sinar matahari gitu ya Bu ya. Terus ya idealnya ya mereka nggak dandan, cukup dengan apa mungkin bedak sudah, karena itu digunakan untuk sebagai pelindung kulit, jadi bukan kosmetik. Nah, terus tidak usah pakai misalnya mereka bilang ibu ini lip gloss kok Bu, ketika saya lihat loh lip gloss itu kan memang boleh lah karena itu untuk perawatan bibir, tapi ternyata ketika saya lihat lip glossnya itu berwarna, jadi saya harapan saya ya sudah cukup pada untuk perawatan saja. Kalau misalnya bedak ya bedak, kalau lip gloss ya lip gloss yang tanpa warna gitu. Ketika mereka Bu Yayu, ketika mereka menggunakan make up yang minor itu tadi, Ya, apakah itu berpengaruh dalam kelas ya? ya jelas berpengaruh Bu. Kadang maaf ya, kadang namanya anak-anak Bu, mereka berjiwa muda ya, katakanlah kadang namanya anak yang masih muda itu begitu melihat sesuatu yang berbeda nanti timbul keramaian, dan terutama anak-anak laki-laki kadang-kadang jadi usil, waduh itu kayak gini, kadang wah alisnya belum dipasang, wah kayak Bu udah masang itu Bu, kayak gitu. Kadang mereka seperti itu Bu di kelas, akhirnya kadang apa ya suasana menjadi gaduh. Terus kadang ketika mereka habis sholat itu Bu, harusnya kan mereka masuk kelas gitu ya, mereka masuk kelas tepat waktu, tapi kadang mereka lama kayak gitu Bu. Ketika ditanya ya mereka hanya nggak apa-apa Bu, memang tadi antri di kamar mandi atau antri di kantin dan sebagainya, padahal ternyata mereka itu berdandan dulu Bu. Jadi akhirnya kadang maaf ya dalam pembelajaran ini akhirnya kayak kurang ini sih Bu, kurang apa ya, kurang efektif juga gitu loh Bu, seperti itu. Oh, gitu ya Bu ya kondisinya ya. Iya. Kira-kira apa rencana Bu Yayu ke depan ya?
Kalau saya sih merencanakan gini Bu, apa ya? Mungkin saya akan mencoba mensosialisasikan ke anak-anak, terutama yang anak-anak putri. Sebetulnya kan penggunaan kosmetik itu kan tidak baik untuk anak-anak yang masih remaja Bu, karena kulit mereka itu masih sensitif. Jadi saya kepengen menyampaikan ke anak mungkin dampak dari penggunaan kosmetik yang berlebihan, karena zaman sekarang kan maaf ya Bu, apalagi kita lihat di TV-TV ya Bu, itu kan banyak sekali kosmetik-kosmetik yang abal-abal, artinya kosmetik-kosmetik yang ternyata mengandung zat kimia yang berlebihan. Nah, saya akan mensosialisasikan ke anak-anak biar mereka itu tahu, oh ternyata kosmetik yang kita gunakan itu ternyata tidak selalu bagus untuk kulit. Jadi mungkin akan nampak bagus di awal-awal. Jadi saya akan karena kebetulan ya saya juga mengajar kimia Bu, mungkin saya akan memberikan sosialisasi pada anak-anak tentang bagaimana dampak penggunaan ini penggunaan kosmetik yang berlebihan terhadap kesehatan. Nah, terus yang kedua mungkin saya coba mengingatkan kembali Bu, mengingatkan kembali kepada anak-anak tentang kesepakatan bersama, artinya kesepakatan kelas. Bagaimana sih kesepakatan kelas yang sudah yang sudah kita kesepakati, artinya apakah boleh seorang anak itu berdandan berlebihan, bahkan kadang dandan mereka itu melebihi gurunya Bu. Jadi malah kadang akhirnya anak-anak itu antara guru dengan anak seandainya sama-sama pakai seragam, apalagi gurunya guru muda, ya mungkin akan gurunya yang mana, muridnya yang mana gitu Bu ya. Ya alasannya itu saya akan coba memberikan ini keyakinan kelas, mengingatkan keyakinan kelas. Kemudian saya akan mencoba menerapkan ini Bu KSE ya. Pendidikan KSE itu saya akan menerapkan di kesadaran diri dan manajemen diri. Di kesadaran diri artinya anak itu sudah sadar bahwa apa yang mereka lakukan itu kurang bagus. Kemudian untuk manajemen, mereka juga harus memanajemen, artinya apa? Ketika saya ingin sehat, ketika saya ingin melindungi kulit kita dari sinar matahari atau mencegah dari ultraviolet, mereka akan tahu, oh saya harus bisa memanage, berarti apa yang harus saya gunakan, kosmetik apa yang bisa saya gunakan, dan kosmetik mana yang tidak bisa saya gunakan. Terus mungkin saya juga akan ini Bu, mencoba ini menyuruh anak-anak memberikan ya semacam tugas tambahan lah gitu ya. Tugas tambahan mungkin anak-anak saya suruh membuat inilah kayak semacam eh, apa boleh poster, boleh apa gitu loh, mengenai kesehatan kulit gitu Bu, kesehatan kulit bagi anak remaja gitu. Oh, bagus sekali Bu Yayu, ini berarti Bu Yayu sudah menemukan empat langkah, Iya. rencana. Yang pertama itu tadi sosialisasi ya. Iya. Yang kedua tadi mengingatkan kembali anak-anak tentang keyakinan kelas. Iya. Kemudian yang ketiga penerapan KSE. Iya. Yang keempat dan Bu Yayu akan memberikan tugas tambahan. Iya. Tugas tambahan kepada murid untuk membuat poster Poster, atau apapun iya. yang berhubungan dengan kesehatan. Iya, Ya, kesehatan atau kulit penggunaan ya. kosmetik atau Iya. kesehatan juga. Iya. Oke, baik Bu Yayu. Kira-kira kapan ya Bu Yayu akan memulai rencana ini? Oke, kalau rencana ini ya yang saya harapkan secepatnya Bu, biar tidak berlarut-larut, jadi paling tidak tumbuh kesadaran dari anak pun secepatnya, karena kita tidak lama-lama gitu. Karena kalau misalnya saya melakukannya lama, nanti dampaknya lebih itu ya Bu, dan anak itu kalau dibiarkan lama itu untuk ngajak mereka kembali bagus atau bener lagi itu susah gitu. Makanya saya rencana itu mungkin bertahap Bu ya. Mungkin pertama minggu depan itu saya akan mensosialisasikan dulu Bu. Jadi kalau saya dalam satu waktu saya gunakan minggu depan semua, nanti anak-anak agak kerepotan atau mungkin anak akan jenuh gitu. Jadi nanti saya akan bertahap untuk minggu pertama yang itu mungkin saya akan sosialisasi, kemudian dari sosialisasi itu kan saya akan menumbuhkan ini Bu, menumbuhkan kesadaran dan manajemen diri pada anak. Kemudian nanti kalau untuk minggu yang berikutnya, nah saya akan mencoba memberi tugas anak membuat poster gitu Bu. Jadi nanti anak-anak ya mungkin sekitar 1 dan 2 minggu mendatang Bu yang akan saya lakukan.
Bagus sekali Bu Yayu, itu berarti perencanaan jenengan sudah mulai Iya, matang ya Bu iya. Yayu ya. Oke, kira-kira Bu Yayu siapa yang akan membantu Bu Yayu dalam melaksanakan perencanaan ini? Iya. Dalam merencanakan ini saya mungkin akan dibantu yang pertama mungkin dari BK ya Bu ya, karena kan biasanya anak-anak itu memang lebih dekat dengan guru BK. Kemudian saya juga akan menanyakan ke guru BK, dari situ saya akan tahu kira-kira, karena sebetulnya anak-anak yang pakai kosmetik secara berlebihan itu dari BK pun sudah ada ini Bu, sudah ada apa, semacam peringatan, semacam bimbingan, cuma memang mungkin kita belum ini ya Bu ya, mungkin kita saling kolaborasi. Jadi saya akan menanyakan ke BK bagaimana anak-anak tadi katakanlah dengan tata tertib, ataukah mereka itu pernah berkeluh kesah dengan BK, karena selama ini kan kita beranggapan BK itu ada masalah, anak yang bermasalah saja atau anak yang melanggar peraturan. Siapa tahu dari BK itu ada anak yang pernah curhat tentang mereka yang tidak percaya diri, tentang mereka yang merasa tidak nyaman, tentang mereka yang merasa Bu saya kok pucat dan sebagainya. Jadi saya akan menanyakan ke BK, barangkali ada anak-anak yang memang curhat ke BK bahwa mereka mempunyai permasalahan di krisis percaya diri sampai akhirnya mereka dandan itu Bu. Kemudian yang kedua mungkin saya akan minta tolong ke wali kelas. Jadi karena biasanya anak itu akan menceritakan kasus-kasusnya atau permasalahan-permasalahannya, kalau tidak dengan BK, dengan wali kelas. Nah mungkin itu. Kemudian kalau yang dari kesiswaan, otomatis biasanya kesiswaan kan ada ini piket di depan. Nah, saya juga akan minta tolong kesiswaan ketika mereka menangani anak-anak ketika mereka masuk, apakah mereka itu yang kosmetiknya pakai kosmetik berlebihan juga dengan tata tertib, dengan aturan-aturan yang lain apakah sama, artinya mereka yang melanggar juga melanggar kayak gitu Bu. Jadi saya akan bekerja sama dengan guru BK, kemudian wali kelas, kemudian yang satunya lagi mungkin dari kesiswaan, tim kesiswaan terutama kayak gitu. Baik Bu Yayu, itu bagus sekali ya Bu ya, orang-orang yang bisa menjadikan Bu Yayu untuk lancar dalam melaksanakan perencanaan tersebut. Oke Bu Yayu, dari hasil pertemuan kali ini apa yang Bu Yayu dapatkan? Ya, dari pertemuan kali ini saya memang tanpa saya sadari Bu Husnul ya, jadi tadi dengan saya cerita-cerita sama Bu Husnul, tanpa saya sadari itu akhirnya saya kayak menemukan ini Bu, menemukan oh ya berarti kira-kira supaya permasalahan saya ini terselesaikan, saya bisa menemukan oh ya, saya seolah-olah itu tanpa saya sadari saya menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi Bu. Dari tadi pas bincang-bincang tadi ya, akhirnya saya kepikiran gimana kalau saya mensosialisasikan tentang pentingnya kesehatan ya Bu, kesehatan kulit, pengaruh kosmetik terhadap kesehatan kulit. Terus saya berusaha untuk pengen coba kalau saya memasukkan KSE, kesadaran diri dan manajemen diri pada anak tentang penggunaan kosmetik, kemudian mengingatkan kembali keyakinan kelas, sampai saya terpikir anak-anak untuk membuat poster, karena anak-anak ketika membuat poster pasti nanti akan ini ya Bu, akan browsing juga apa sih dampaknya itu dengan sendirinya. Jadi dari pembicaraan kita ini saya menyimpulkan yang saya dapatkan itu ya tadi Bu, ibaratnya saya punya masalah tapi saya akhirnya menemukan sendiri solusinya Bu. Mungkin itu yang saya dapatkan dari perbincangan kita Bu. Baik Bu Yayu, perbincangan ini sangat menarik Bu Yayu ya. Dan saya patut bersyukur karena Bu Yayu sudah menemukan ide-ide baru dari perencanaan yang Bu Yayu dapatkan tadi, dan semoga bisa terlaksana dengan baik Bu Yayu ya. Amin amin. Nanti bagaimana kalau minggu depan Bu Yayu kita coba untuk ketemu lagi hasil perkembangan dari Bu Yayu melakukan rencana itu, pelaksanaan perencanaan itu sampai pada tolak ukur berapa, batas mana, sehingga kita bisa melihat perkembangan berikutnya hingga sampai pada proses kesuksesan dari perencanaan Bu Yayu, begitu ya Bu Yayu ya. Oke. Siap Bu, insya Allah minggu depan saya akan ketemu Bu Husnul lagi, nanti akan saya perlihatkan seperti ini Bu hasilnya kayak gitu ya. Oke, siap. Akan senang sekali bila kita bisa coaching lagi ya Bu Yayu ya. Iya Bu, terima kasih. Terima kasih Bu Yayu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Bu Husnul, kita masuk ke pasca percakapan nih. Baik Pak. Yang pertama, saya akan menanyakan apa yang sudah Bu Husnul lakukan saat coaching bersama Bu Yayu, terutama pada ketercapaian indikatornya, pada pengembangan kompetensi yang Bu Husnul sampaikan. Tadi kan Bu Husnul menyampaikan pengembangan kompetensinya untuk mengajukan pertanyaan yang berbobot ya. Monggo, yang sudah Bu Husnul lakukan apa coba? Jadi begini Pak Rozi, tadi saya sudah melakukan coaching dengan Bu Yayu. Dalam prosesnya itu saya tetap menggunakan alur Tirta Pak. Oke. Kemudian saya sudah mencoba untuk menggali pertanyaan yang berbobot dari Bu Yayu. Kemudian dari hal itu maka Bu Yayu menemukan ide-ide baru tentang menyelesaikan permasalahan Bu Yayu itu, dan Bu Yayu pada saat itu sudah menemukan empat ide baru dalam perencanaan yang akan beliau lakukan Pak. Sehingga dari sini saya bisa mengatakan bahwa indikator ketercapaian yang sudah didapat adalah Bu Yayu menemukan ide-ide baru untuk menyelesaikan permasalahannya. Ya, baik Bu Husnul. Menurut pengamatan saya juga seperti itu. Tadi Bu Husnul sudah berusaha mengajukan pertanyaan yang terbuka, yang relevan dengan permasalahan yang dialami oleh Bu Yayu. Kemudian juga sudah spesifik pertanyaannya mengacu pada keluhan tentang siswi yang memang kurang pantas dalam berhias ya. Kemudian mengajukan pertanyaan yang menantang, di mana Bu Yayu merasa tertantang untuk melakukan sesuatu hal yang di luar dugaannya. Ternyata dengan percakapan antara Bu Husnul dengan Bu Yayu, ternyata Bu Yayu bisa menemukan ide-ide baru. Itu sudah sangat bagus sekali kalau saya amati. Kemudian Bu Husnul, kira-kira kedepannya Bu Husnul itu apalagi kompetensi yang ingin Bu Husnul kembangkan? Baik Pak Rozi, kan kami berencana akan bertemu lagi minggu depan untuk melihat kelanjutan dari perencanaan Bu Yayu tadi, apakah sudah berhasil dijalankan atau belum. Nah, ke depan saya akan mencoba untuk kompetensi saya ini akan saya coba untuk mendengarkan aktif Pak. Mendengarkan aktif dari Bu Yayu, kemudian saya akan mencoba lagi untuk lebih banyak menggali pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dan terbuka, serta memberikan rasa nyaman dalam kemitraan dan persaudaraan untuk proses coaching berikutnya Pak. Oke, berarti menyajikan suatu percakapan yang nyaman ya intinya ke depannya ya. Ya semoga kita punya kesempatan lagi untuk melakukan proses coaching baik bersama teman sejawat maupun rekan CGP, bahkan mungkin di MGMP ya Bu Husnul ya. Dengan berakhirnya sesi pasca percakapan ini, maka berakhir pula sesi latihan praktek untuk mendemonstrasikan coaching untuk supervisi akademik. Nah, terima kasih Bu Husnul, terima kasih Bu Yayu telah bekerja sama dalam demonstrasi kontekstual 2.3, yaitu coaching untuk supervisi akademik. Dari saya, mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Rozi. Selamat siang Bu Yayu. Pak Rozi gimana hari ini, sehat? Sehat, semangat. Sehat, 45. Semangat 45. Ya. Alhamdulillah. Meskipun udaranya seperti ini, semangat Pak ya? Udara panas di luar, di sini AC-nya 4. Oke, siap. 3. Ya, alhamdulillah Pak Rozi ya. Ya. Saya dengar Pak Rozi itu hari ini akan coaching bersama Bu Husnul. Iya. Sebelum melakukan coaching bersama Bu Husnul, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan sama Pak Rozi ya Pak Rozi ya, terkait dengan kegiatan
ini apa? Coachingnya hari ini. Coaching hari Oke. ini. Pak Rosi, pada coaching hari ini, kira-kira rubrik penilaian yang akan dilakukan sama Pak Rosi itu apa, Pak Rosi? Pertama pada kompetensi inti Bu ya, Ya, kompetensi yaitu inti. kehadiran penuh atau Ya. present, mendengarkan aktif, Ya. serta mengajukan pertanyaan berbobot. Ya, Namun penekanannya yaitu Itu pada pada present nih Bu. present ya. Oke. Kehadiran penuh gitu ya. Iya, kehadiran penuh. Oke. Jadi intinya Pak Rosi akan berusaha untuk kehadiran penuh dalam Iya. coaching kali ini ya Pak. Iya. Oke. Terus kompetensi coaching apa yang akan dikembangkan saat coaching nanti Pak? Ini yaitu present ya, agar bisa fokus pada Agar bisa fokus. coaching, kemudian bisa menghindari atau tanpa gangguan-gangguan, Iya. entah itu istri telepon Iya. ataupun di luar ada bel. Iya, oke gitu ya. Saya konsentrasi, Iya. hanya sebentar itu. Hanya sebentar ya Pak. Intinya Menggunakan berarti bahasa tubuh yang coba nanti yang saya aman. observasi. Iya, oke siap. Berarti intinya yang diutamakan sama Pak Ros itu kehadiran penuh ya Pak. Iya. Yang lainnya untuk sementara kita abaikan dulu Pak ya. Iya. Oke. Bukan mengabaikan tapi Fokusnya ke situ. Artinya yang utama di situ Iya. ya. Kehadiran penuh tadi ya. Terus bagian kompetensi coaching apa yang spesifik yang nantinya akan dikembangkan Pak? Yang spesifik. Pengembangannya pada ketika saya itu bisa hadir sepenuhnya. Iya. Sepenuhnya Hadir untuk orang sepenuhnya. yang ada di hadapan saya yang membutuhkan bantuan mencari solusi-solusi yang tepat bagi permasalahannya. Gitu. Oke, siap Pak Rosi. Berarti intinya tadi ya kehadiran penuh. Nah Pak Rosi tadi yang apa yang Pak Rosi sampaikan ke saya tadi Pak Rosi ya. Nah itu kan setiap apa yang kita lakukan itu pasti ada indikator ya Pak Rosi Iya. ya. Nah yang ingin saya tanyakan Pak Rosi, indikator ketercapaiannya itu apa sih yang nantinya Pak Rosi dapatkan? Jadi Pak Rosi bisa mengatakan, oh ini saya tercapai, oh ini tidak ada. Indikatornya apa Pak Rosi? Indikatornya adalah ketika saya bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan sesuai konteks. Sesuai konteks ya. Nanti si coach itu bicara apa? Ya. Ya, saya bisa menangkapnya, kemudian mengolahnya menjadi sebuah pertanyaan yang nantinya akan kita gali. Ya, Iya. kita gali berdasarkan identifikasi dari hasil percakapan tadi, kita gali sebanyak-banyaknya itu. Semakin banyak identifikasi yang saya dapatkan, maka akan semakin banyak rencana aksi yang akan dibuat oleh si coach itu. Iya. Nah, indikatornya itu semakin banyak identifikasinya, maka semakin bagus nantinya. Berarti intinya nanti semakin banyak apa Bapak mengidentifikasi, kemudian jadi indikatornya itu semakin banyak Bapak mengidentifikasi, semakin apa bisa muncul ide-ide itu yang nantinya sebagai indikator ya Pak. Jadi Iya. bisa apa istilahnya menangkap apa yang dibicarakan sama coach ya Pak ya. Iya, Oke, iya. siap. Oke. Bagus sekali Pak Rosi. Mungkin saya persilakan Pak Rosi untuk melakukan coaching bersama Bu Husnul. Saya persilakan monggo Pak Rosi. Pak Rosi. Baik, terima kasih Bu Husnul. Bu Yayu. Saya harus sambil nafas panjang Bu. Siang-siang hari seperti ini memang butuh konsentrasi yang tinggi. Iya. Istilahnya pakai metode stop ya. Oke, terima kasih Bu Yayu, waktu saya ambil alih. Iya, monggo Pak. Assalamualaikum Bu Husnul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Rozi. Oke, selesai ngajar ya Bu Husnul? J Pak Niki, lumayan. Sepertinya terlihat Panas, capek nih, panas capek. pasti siang-siang seperti ini ya. Siang. Ngajar apa Bu Husnul tadi? Materinya tentang apa? Materinya tentang pernikahan Pak. Pernikahan. Ini lagi musim ya Bu? Iya Pak. Iya, mau puasa itu biasanya bulan ruah itu mau musim nih Bu. Betul Pak. Ini konteksnya pas ini pas dengan itu menyampaikan materinya pas musim-musim nikah. Nah, Ibu
bisa duduk sebentar, saya butuh waktu mungkin 10 sampai 20 menit lah untuk bicara, eh, ya semoga saja bisa dan kita ambil manfaatnya hari ini. Ibu, jenengan hari ini ngajar tentang pernikahan di pelajaran agama nggih. Ngajar apa? Eh, Kira-kira jenengan hari ini menemukan sebuah masalah ataupun kemarin-kemarin ketika mengajar di kelas jenengan itu ditemukan masalah-masalah enggak itu? Iya Pak, nih saya kan lama ingin ketemu jenengan nih Pak untuk coaching Pak ya Pak. Oh. Siapa tahu hari ini saya menemukan sesuatu Oke. penyelesaian masalah saya. Mm-mm. Jadi kan saya mengajar 7 rombel untuk kelas 12 ya Iya. Pak. Nah itu materinya pernikahan semua kan. Nggih. Nah awalnya itu saya menggunakan metode itu mungkin metodenya tidak tepat mungkin Pak. Oke. Jadi anak itu kayak tidak aktif dalam proses pembelajaran, pada materinya kan menarik itu Pak sebetulnya. Kontekstual pada saat materinya ini. menarik tapi kok anak tidak tertarik. Nah itu apa ya ini kok anak tidak tertarik, biasanya kan harusnya ini menarik begitu. Nah kesimpulan saya pembelajaran sehari ini gagal karena tidak menarik buat murid saya. Padahal notabene itu materi itu harusnya menarik gitu. Harusnya ini. Ya. Iya. Baik Bu Husnul, pelajaran agama tentang pernikahan. Selama ini Bu Husnul dengan cara apa untuk mengajar agama terutama bab pernikahan ini? Iya Pak, kan itu ada 7 rombel. Nah, Iya. rombel pertama itu kan saya masuk. Itu kan anak tak kasih kan di situ dikasih ada buku paket ya Pak. Iya. Nah, saya pikir saya ingin menggali anak agar menggali ilmu dari buku paket tersebut kan. Nah, tapi efeknya itu malah mereka bosan cuma baca gitu. Pemikiran saya nanti praktiknya gampang kan gitu kan. Yang penting anak sudah menguasai materinya dulu. Iya. Nah, tapi endingnya bukan malah menarik, jadi malah monoton dan akhirnya membosankan. Itu pada pertemuan rombel pertama. Nah, hanya kan saya berpikir Pak, ini kalau nanti 7 rombel ini saya lakukan dengan materi yang sama, model yang sama, akan tidak berhasil lagi ya kan Pak. Itu yang menjadikan saya pemikiran saya ingin bertemu dengan jenengan agar model rombel yang berikutnya itu bisa lebih efektif lagi dan anak-anak aktif dalam pembelajaran, sehingga saya akan memperbarui di rombel yang sudah saya lewati ini Pak. Kira-kira ada berapa Ibu? Dalam satu kelasnya murid yang memang tidak konsentrasi ataupun tidak terlihat tidak aktif itu kira-kira dalam satu kelas ada berapa kira-kira? Karena jam saya itu siang Pak, 8, 9, 10, otomatis tuh jam yang paling menjenuhkan dan ngantuk, anak sudah lelah dengan keseharian aktivitas di sekolah, dan otomatis ada yang ada yang tertidur, ada yang ngangklu dan sebagainya. Itu akhirnya menjadikan suasana kelas tidak kondusif dalam sebuah pembelajaran, sekalipun materinya itu menarik Pak, tapi efeknya ternyata tidak menarik juga. Iya. Ada berapa Ibu kira-kira? Kira-kira ya sekitar 4-5 anak lah yang seperti 4-5 ya, tapi ya kadang kondisinya. Iya, tapi ya kadang ya 4 saja juga nularis Ibu ya. Iya betul Pak. Nah, kira-kira ini berapa, andaikan Bu Husnul punya rencana ke depannya melakukan perbaikan metode pembelajaran mungkin, kira-kira harapan Bu Husnul ada penyusutan berapa persen kira-kira atau berapa orang? Paling tidak kalau penempatan sekarang ini saya di posisi 5 ya Pak, anak itu harus pada posisi 8. Berarti kan paling tidak dari 5 turun menjadi 2 atau bahkan tidak sama sekali. Maksudnya anak tapi bisa berproses ya Bu, tetap ya tetap memang harus ada proses Pak. Kondisi yang menjadikan suasana itu berubah kan berarti bisa jadi itu dari posisi pribadi saya yang harus dirubah begitu Pak. Jadi ada mungkin saya bisa
mengidentifikasi kendalanya, yaitu mungkin 1 jam siang, jam-jamnya waya istirahat gitu. Kemudian mungkin dari metodenya yang kurang menarik menurut Bu Husnul tadi. Iya. Materi jelas materi sebenarnya materi yang menyenangkan itu ya. Yang penting jangan senang nikahan tapi materi nikahan gitu lah Bu ya. Iya. Gitu. Dibuat enjoy nantinya. Nah, kira-kira Bu Husnul, rencana Bu Husnul tentang perbaikan-perbaikan itu rencananya bagaimana itu? Begini Pak, saya dari apa yang jenengan tanyakan tadi, saya punya ide, saya akan membuat pembelajaran berdiferensiasi. Belajar berdiferensiasi. Dari pembelajaran berdiferensiasi itu kan berarti arahnya saya akan harus merubah pada proses observasi murid ya Pak ya. Okay. Nah, dari observasi murid itu saya akan mencoba nanti observasi pengamatan dalam hal kesiapan belajar, minat belajar, dan profil belajar murid ya Pak. Kalau itu mungkin sudah bisa saya temukan, sudah saya dapatkan, nah baru proses diferensiasi itu bisa saya dapatkan Pak. Bisa jadi nanti endingnya itu nanti pada diferensiasi proses mungkin Pak, itu yang akan saya lakukan. Nah, kalau diferensiasi proses itu berjalan, bagaimana mengaktifkan anak dengan proses yang berbeda, nah saya akan coba ini Pak dengan menggunakan pembelajaran dalam bentuk blended learning Pak. Nah dari blended learning itu nanti saya akan coba nanti koordinasi dengan guru bahasa Inggris, bahasa Jawa, bahasa Arab bila perlu, nah sama guru matematika. Nah 4 ini mungkin akan bisa membantu saya dalam proses diferensiasi proses tadi Pak. Nah nanti anak akan berkoordinasi dengan guru bahasa Inggris, guru bahasa Arab, bahasa Indonesia, otomatis pada saat saya proses pembelajaran anak bisa keluar dari kelas untuk suasana baru, berkoordinasi dengan gurunya masing-masing itu otomatis kan tidak monoton dalam kelas ya Pak. Iya. Mungkin itu Pak ide yang saya temukan di saat ini Pak. Berarti kemungkinan nanti ada blended learning. Betul Pak. Bahasa Inggris, bahasa Jawa, Arab, bahasa Arab, sama matematika. Kemudian ada pembelajaran di luar. Iya. Di luar kelas maksudnya ya, bukan di luar nikah. Betul Pak. Nah, kemudian yang peran masing-masing Ibu. Ini kan sudah merencanakan itu blended learning. Peran dari guru-guru yang tadi saya sebutkan itu. Bahasa Inggris, bahasa Arab, matematika. Perannya apa di situ? Begini Pak, saya akan coba koordinasi dengan guru-guru tersebut dalam hal begini. Ketika proses akad nikah, praktek akad nikah itu kan prosesinya kan menggunakan ketentuan PAI ya Pak ya. Ada wali, ada saksi, ada pengantin pria, pengantin wanita, kan itu prosesnya dari PAI itu Pak, pelajaran agama. Tapi proses pelaksanaannya misalkan MC-nya pakai bahasa Inggris sama bahasa Arab atau bahasa Jawa. Nah, nanti pada akadnya pakai bahasa Arab atau bahasa Inggris, kan begitu Pak. Nah, nanti pada saat maido asananya diganti pakai bahasa Jawa. Nanti kan nanti siswa itu akan berkoordinasi dengan guru bahasa Jawa dalam membuat pidato, kan gitu ya Pak ya. Otomatis kan tidak monoton dalam kelas tuh Pak. Nah, nanti bicara dengan guru bahasa Inggris, karena kalau guru matematika kalkulasi biaya yang dikeluarkan untuk proses praktek nikah kan harus perhitungan uang ya Pak. Uang harus dikeluarkan berapa. Jadi nanti anak tak suruh membuat itu Pak, kayak apa ya, proposal untuk dana praktek nikah, berapa yang dikeluarkan per kelompoknya, sehingga diketahui anak itu nanti iuran berapa untuk ugo ramli dalam proses praktek nikahnya. Mungkin seperti itu Pak. Ini menarik sekali Bu. Kalau saya cermati apa yang disampaikan Bu Husnul tadi, ketika pembelajaran learning bahasa Inggris, bahasa Jawa, bahasa Indonesia, kemudian ada matematika, anak tidak hanya belajar tentang prosesi akad nikah, tapi ini akan lebih luas lagi. Lebih luas lagi, semacam wedding organizer Ibu. Betul Pak. Ini bagus Pak. Ini intinya itu, kalau saya ini bagus sekali Bu. Ini bisa dikembangkan lagi ini.
Dan mungkin nanti tadi Ibu Husnul menyampaikan bahwa pembelajaran juga kemungkinan bisa dibawa ke luar ruangan. Ya. Iya. Gambarannya Nah, seperti apa, Ibu? satunya lagi begini Pak, nanti praktek nikahnya itu tidak di dalam kelas Pak. Nah, bisa coba nanti di musola atau indoor atau ruangan yang terbuka, nanti semua bisa menonton dari adik kelas atau adik kelasnya untuk melihat prosesi itu sebagai bentuk apa ya, kayak anjang sana ke kelas yang lain kan begitu bisa ya Pak ya. Nah, itu bisa nanti untuk mengembangkan potensi anak-anak tentang yang punya keahlian MC, punya keahlian menyanyi, punya keahlian apa sambutan Maida sana kan berarti akan tersalurkan anak tersebut. Jadi tidak hanya pelajaran PAI saja yang berhasil, tapi pelajaran-pelajaran lain juga berhasil karena kita sudah mencoba untuk blended learning itu mungkin Pak kali. Oh iya, bagus. Blended learning, kemudian nanti mungkin juga akan terlibat selain guru mapel ya Bu ya, guru mapel matematika, mungkin ada tata busana ya Bu ya, mungkin bisa dilibatkan nantinya mendekorasikan, membuat suasana seperti berada di sebuah prosesi pernikahan yang sesungguhnya. Merencanakan dari segala halnya, ini konsumsinya ini untuk bagus sekali Bu Husnul. Nah, kira-kira Bu Husnul, kapan itu dilaksanakan? Saya akan coba mulai besok membuat RPP-nya dulu Pak. Kan berarti RPP kemarin saya salah ya Pak ya? Bukan salah, mungkin kurang tepat ya. Nah, saya akan coba perbaiki RPP-nya yang lebih spesifik pada pembelajaran berdiferensiasi dengan blended learning gitu ya Pak ya. Nah, nanti juga saya akan coba buat rubrik penilaiannya kepada anak dengan proses yang pemahaman tinggi, pemahaman sedang, pemahaman rendah. Kan itu ada rubrik penilaiannya untuk proses diferensiasi prosesnya agar berhasil sehingga keaktifan anak itu tidak hanya beberapa anak tetapi semua siswa yang ada atau murid yang ada dalam kelas itu bisa aktif semua dan otomatis itu akan mengangkat nilai anak mungkin. Berarti tanggung jawab untuk pelaksanaan kegiatan yang direncanakan oleh Bu Husnul pastinya tidak hanya Bu Husnul yang bertanggung jawab kan? Betul. Kira-kira siapa lagi Bu? Saya tapi ini Pak, saya harus izin dulu sama wakakurikulumnya mungkin kali Pak ya, kan saya tidak mungkin kerjasama tanpa izin ya. Iya. Saya akan coba koordinasi dengan wakakurikulum boleh atau tidak saya melaksanakan blended learning-nya. Kemudian saya akan bekerja sama dengan guru-guru yang saya sebutkan tadi mau atau tidak. Kalau tidak mau berarti saya cari pelajaran yang lain yang kira-kira bisa dimasukkan seperti kayak tadi Pak Rozi memberikan clue itu guru BB ya. Saya akan coba guru BB untuk bekerja sama dengan dalam bentuk pembuatan buket atau pengenakan busana yang dari produksi BB-nya nanti otomatis itu yang akan jadikan partner saya dalam pengembangan blended learning saya mungkin. Bagus itu. Nah, yang nanti kan diharapkan ada perubahan tingkah laku pada murid secara klasikal di kelas yang tadinya berapa Bu? 5 bisa meningkat sampai 8 itu targetnya 8 tadi ya Bu ya? Saya masih ingat itu targetnya 8. Nah kita di penghujung sesi bincang-bincang kita Bu, dari pembicaraan ini coba Bu Husnul simpulkan kira-kira apa permasalahannya sampai dengan tindak lanjut yang akan dilakukan Bu Husnul sampai dengan tolak ukur keberhasilannya. Baik Pak, dari perbincangan saya dengan Pak Rozi ini, saya menemukan ide baru Pak ya, untuk menyelesaikan masalah saya dalam proses pembelajaran karena ketidakaktifan anak. Nah, di situ saya menemukan bahwa model pembelajaran saya masih kurang tepat dan di sini saya menemukan ide baru untuk merubah model pembelajaran saya yang berbentuk tadi modelnya kurang tepat menjadi model pembelajaran berdiferensiasi dengan blended learning Pak. Dan dari situ saya akan tetap berkoordinasi dengan pihak-pihak yang
berkompeten untuk bisa berblended atau berkolaborasi dengan saya dalam proses pembelajaran. Itu Pak yang saya dapatkan dari coaching hari ini. Oke, terima kasih Bu Husnul, saya tunggu hasilnya. Mungkin ketika pas itu saya bisa hadir, bisa lihat Baik, situasi. Pak. Barangkali saya pas ada jam kosong, saya dihubungi Bu. Baik, Pak. Saya lihat nanti perkembangannya bagaimana ya. Terima kasih Bu Husnul. Kita istirahatnya saya kira cukup Bu Husnul. Kita Oke. langsung ngajar lagi di kelas. Baik. Masih Bu Husnul, saya pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rosi, Ya, tadi saya sudah mengobservasi Ye. antara coaching antara Pak Rosi dengan Bu Husnul ya. ya. Tadi saya lihat juga pada saat observasi itu ternyata coachingnya itu begitu menarik sekali Pak Rosi ya. Iya, itu Di sana baru. ibaratnya benar-benar tadi ada hadir penuh, fokus, kemudian tadi saya lihat juga komunikasi yang sangat menarik, komunikasi yang sangat bermanfaat sekali karena pada saat komunikasi tadi itu dari pertanyaan-pertanyaan Pak Rosi, kemudian Bu Husnul juga akhirnya menemukan ide, memang ternyata luar biasa sekali Pak Rosi. Nah, setelah observasi tadi Pak Rosi ya, saya juga kepingin ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan sama Pak Rosi terkait dengan coaching tadi Pak Rosi. Yang pertama, apa yang telah Bapak lakukan pada saat proses coaching sehingga indikator itu tercapai dapat terwujud? Saya memusatkan perhatian pada titik masalahnya. Iya. Sebuah simpul-simpul kekurangannya apa sih? Iya. Tadi sudah kita temukan ada mungkin pembelajaran dari gurunya yang kurang, kemudian suasananya mungkin. Nah, kebetulan ini materinya yang disampaikan ini tentang nikah, dan sebenarnya saya tuh punya pikiran, tapi sebenarnya pikiran yang saya sampaikan yang ada di coaching itu sebenarnya sudah ada di benak saya secara tidak langsung, tapi saya tidak mengutarakannya, cuman memberikan pancingan. Biar itu muncul dari muncul itu. Jadi prinsipnya gini Pak ya, dengan Pak Rosi itu dengan kehadiran penuh, kemudian Pak Rosi benar-benar mendengarkan apa yang disampaikan Bu Husnul, kemudian akhirnya tadi Bu Husnul dengan pancingan-pancingan pertanyaan Pak Rosi, akhirnya Bu Husnul itu bisa mengeluarkan ide gitu Pak ya. Jadi intinya tadi di kehadiran penuhnya ya Pak, karena itu dasar-dasar yang terpenting Pak Rosi ya. Oke. Terus gini Pak Rosi, kira-kira nanti kompetensi apa yang akan dikembangkan dalam proses coaching Pak? Jadi kan kedepannya mungkin akan ada coaching lagi. Nah, katakanlah apa yang ingin Pak Rosi kembangkan? Mungkin pada kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot kali ya. Mengajukan pertanyaan berbobot. Itu penting sekali pertanyaan itu. Mungkin harus banyak berlatih bertanya, menyampaikan dengan kosakata yang bagus itu. Mungkin seperti itu. Oke. Berarti intinya nanti Pak Rosi akan mengembangkan bagaimana menciptakan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang nantinya mengeluarkan ide yang mungkin lebih bagus lagi Pak Rosi ya. Oke. Terima kasih Pak Rosi, dan saya lihat tadi coachingnya luar biasa. Mudah-mudahan apa yang akan Pak Rosi kembangkan bisa dikembangkan dengan sebaik-baiknya. Mungkin cukup itu Pak Rosi ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Husnul, terima kasih Bu Yayu.